kabehna aya 20 hiji ayat, turunna di Mekah. Walaili idza yaksha, nalika malam, demi malam ketika tertutup. Wan nahari, jeung demi bulan, demi siang. Idza tajalla, nalika benderang, nalika hurung. Kamaring diterangkeun definisi malam itu para ulama berbeda pendapatnya, termasuk definisi siang gitu. Nah, ketika definisinya berbeda, otomatis konsep ubudiyahnya juga beda. Seperti puasa juga sama begitu. Kalau Rasul itu kan saumna di subuh sampai ke maghrib itu 12 jam. Kenapa? Karena Madinah itu tepat dengan Khatulistiwa. Tapi lamun anu hidupna di Rusia, anu hidupna di Norwegia itu bakal beda deui. Karena siangnya itu 18 sampai 20 jam. Dina waktu Ramadan itu peredaran bulannya itu siangnya 18 sampai 20 jam. Beda di jeung anu di Afrika Selatan, jeung anu di Kamerun, siangna itu 4 atau 6 jam. Jadi amun hayang Ramadan sakedeung puasana gitu, pindah ke Kamerun. Di Kamerun mah beurang itu cuma 4 jam. Hudang meureun sare zaman hudang geus maghrib deui. Nah, makanya ada beberapa ulama anu memahami saum itu tidak dalam konsepsi matahari, tapi dina konsepsi lamanya Rasulullah puasa. Ya, lamun di Rusia ya puasanya itu sampai kira-kira matahari caang keneh tapi geus 12 jam. Itu berarti ditingali berapa lamanya Rasul saum. Aya nu kitu. Jadi buka puasa teh ya mun urang masih keneh hurung itu matahari itu, tapi sudah 12 jam. Sama anu di Afrika, anu di Kamerun juga. Walaupun sudah malam tapi encan 12 jam itu puasa keneh. Ya. Nah, berarti dia tidak memakai patokan matahari, tapi dia memakai patokan durasi waktu. Ya. Orang di Indonesia ada tekarasa tuh bedana geus saeutik orangnya. Tapi lamun jika di Eropa sana itu puasa itu 20 jam berang berat itu. Oh, berat. Tapi aya nu ketat geukuh we kudu 20 jam. Jadi siang 20 jam, puasa 20 jam. Aya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, berbeda dalam memahami siang dan malam. Lalu berbeda juga dalam memahami bagaimana Rasulullah puasa. Aya nu berpatokan karena matahari, aya nu berpatokan karena durasi waktu Rasul saum. Saya pernah ngobrol itu yang anu pernah sekolah di Norwegia itu, ya kira-kira asar itu cenah geus baruka we gitu. Jadi waktu matahari itu bayangannya satu sesuai dengan tingginya benda itu kan asarnya. Harus buka puasa. Karena apa? Karena sudah 12 jam. Nah, itulah Islam. Jadi rahmatan lil alamin, karena rahmatan lil alamin jadi kaya. Karena manusia itu punya berbagai kondisi, punya berbagai karakter alam, punya berbagai karakter kebudayaan. Dah kemarin saya terangkan. Walaili idza yaksha wan nahari idza tazalla. Demi malam ketika tertutup,
dan demi siang ketika terang. Wama dan perkara khalaqa anu nyiptakeun Allah az-zakara wal unsa. Nu diciptakeun ku Allah, khalaqallah, khalaqa didinya itu laki-laki dan perempuan, dan bahasanya zukur dan unsa. Bedakan ketika Al-Quran bicara rojulun itu laki-laki di ruang kebudayaan. Ketika Al-Quran berkata nisaun itu laki-laki di ruang kebudayaan. Tapi ketika Al-Quran bicara zakar, nah itu kelamin laki-laki, unsa kelamin perempuan. Adapun di ruang kebudayaan, zukur dan nisa itu tidak beda, sama. Laki-laki bisa jadi presiden, awe bisa. Nah itu berarti apa? Laki dan perempuan dina bahasa rojulun sareng nisaun, ya. Jadi emansipasi atau hak asasi itu laki-laki dan perempuan di ruang kebudayaan, di ruang publik. Menang teh lalaki jadi koki, menang. Sabab urusan jadi koki mah lain urusan lalaki, urusan awewe eta mah urusan usaha jelema. Perempuan jadi pemain bola menang gitu. Lalaki erek jadi naon ngaranna tuh tukang tari menang ya. Karena apa? Itu mah lain zukur lain unsa, tapi rojulun sareng nisaun. Beda kan ya? Ar-rizal qawamuna 'ala nisa. Nah itu laki-laki di ruang kebudayaan, pelindung qawam di sana itu saya memahaminya pelindung nisa. Pelindung manusia perempuan di ruang kebudayaan. Kumaha cenah lamun anu melindungi teh nisa teh jadi masalah. Anaknya mah loba perempuan anu jadi kepala keluarga di imahna itu. Ya, dia anu bisa nyari rezeki, dia anu bisa bertanggung jawab, dia anu bisa cari nafkah gitu. Nafkah bentuk maisha, bentuk kehidupan. Itu naon? Karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dina level rojulun sareng nisaun. Itu yang disebut gender itu, ya, gender. Nah, anu disebut takdir, anu disebut hukum alam mah kelamin. Nah, kelamin mana? Zukur jeung unsa. Nggak bisa dirobat. Ilman misalnya yang jadi awewe itu bisa. Angger we pedang malah laki gitu nih. Ya. Terus aya nu sing jalingkak sagede kumaha ge angger menstruasi. Nah itu perempuan. Paham maksudnya? Jadi konsep zukur sareng unsa mah apa? Biologis. Biologis ulah disaruakeun. Biologis itu beda. Yang sama itu di ruang budaya. Rajul sareng nisaun. Nah itu sama. Paham kan? Cuna kusabab awewe mah menstruasi jadi kurang ibadahna teh jeung lalaki. Ceuk saha. Loba lalaki nu ngadua ibadahna cacak-cacak teh menstruasi. Gitu kan? Ya, jadi pokoknya di ruang kebudayaan itu laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Itu rajulun sama nisa. Kumaha cenah dina fikih itu awewe teu meunang jadi hakim gitu. Nah, karena zaman dulu itu emang perempuan tidak ada yang sekolah. Ya. Ini apa itu? Ini revolusi nih. Ketika ayahnya Allahumma yarham Gus Dur, Haji
Wahid Hasyim dia jadi menteri agama, lalu dia bikin sekolah tinggi agama Islam baheula mah berubah jadi IAIN, akhirnya berubah jadi UIN. Lalu dia membuat fakultas syariah. Di fakultas syariah itu bicara tentang hukum kan. Nah, ketika mendirikan fakultas syariah lalu mendidik orang-orang menjadi hakim, Kiai Haji Wahid Hasyim itu menampung perempuan. Silakan kalau perempuan mau sekolah jadi hakim. Nah, itu revolusi besar. Karena di kitab apapun, di konsepsi kitab klasik, kitab kuning klasik, gak ada tuh perempuan jadi hakim itu. Nah, ketika Wahid Hasyim, Allahumma yarham, bikin UIN lalu bikin syariah, nah itu menampung perempuan untuk bisa jadi hakim. Iya kan, perempuan silakan sekolah. Nah, itu cek saya halus karena apa? Antara Rizal dan Nisa, saya lagi Rizal dan Nisa itu punya hak kebudayaan yang sama. Anu beda mana? Biologis. Biologis itu nggak bisa. Al-Quran nyarios wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dah dina Jalalain aya penjelasan anu menarik, adamun wa hawaun wa kullu zakarin wa kullu unsa wa khunsa al muskilu indana. Sementara hari banci al muskilu indana, sesuatu nu aneh menurut kami. Saur Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli tidak mengakui keberadaan banci. Sebab saur anjeuna wal khunsa al muskilu indana. Tah ayeuna zaman ayeuna ada yang menganggap bahwa banci itu disebut transgender, adalah sesuatu yang normal dan itu sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi cek lembaga kesehatan internasional, laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan, itu sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah. Dan itu diakui oleh WHO itu. Nah, terus orang kumaha gitu. Nah, lalu orang berargumen, wah itu cenah mun kitu mah apa? Kan cenah lamun anu resep ka sesama jenis teh boga penyakit AIDS, boga penyakit HIV gitu. Manya cenah anu sesama jenis rek dilegalkeun wong jelas boga HIV. Lalu cek WHO, jawaban WHO, jangankan yang sesama jenis, yang hubungan seksualnya itu sesama jenis dapat HIV, anu lawan jenisnya, misal laki-laki dan perempuan bisa saja itu dapat HIV. Ya, berganti-ganti pasangan terus jorok gitu, itu bisa aja kena HIV, bisa. Jadi kalau Anda menggugurkan argumen WHO dengan argumen HIV, itu dengan sendirinya akan gagal. Karena apa? HIV itu bukan hanya menyerang transgender, tapi menyerang juga orang-orang yang laki-laki perempuan laki-laki. Terpercaya nggak? Sampai cobaan eksperimen gitu, mencep gitunya, Cilembang nggak penting, gitu. Eksperimen gitu. Nah, artinya argumen itu runtuh dengan sendirinya. Jadi kumaha tuh al-khunsa di sana, posisi khunsa. Karena orang-orang WHO menganggap bahwa itu seks normal, itu sesuatu yang natural, makanya di beberapa negara itu ada yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Di Belanda, di Kanada, terus di California itu boleh. Jadi ya itulah
Ujang jeung Asep gitu, Enok jeung Iis gitu nya. Biasa we gitu. Dan kata siapa di kita tidak banyak. Kamari muslim ngilu malam Rebo kamari itu ngaji tuh. Aya awakna cerita dokter ya, cerita dokter. Dia itu dokter itu ayeuna datang cenah awakna bodog. Wah gitu. Ari pek teh ngomong ka dokter cenah pengen dioperasi anus. Kenapa dia aya cincin di jero. Kumaha cenah di cincin? Akhirnya teh ngaku bahwa dia itu transgender. Gitu. Jadi lelaki jeung lelaki lewat belakang gitu. Terus ya pakai cincin gitu. Ya, ngabayangkeun ge jorok. Pas pakai cincin tinggalin di jero gitu. Yang dioperasi. Aduh, pas dioperasi teh wae sebenarnya keluar jeung keron salawena kabeh. Eta orang Sunda itu ngomongnya teh keron salawe dinya. Aduh, jika geus dihitung wae keron salawe. Cobaan atuh tah. Cina ngitung itunya encep teh cina eta, cina nonggeng hitung ku Hilman. Eta yang di mana itu keron salawe itu bahasana itu. Ting orang Sunda mah pinter. Ting bener ting teh salawe gitu nya. Nah, artinya apa? Orang-orang transgender itu real, ada ya. Anda jangan tutup mata, ada. Jangan ingkari itu. Ngomong saja ada. Ngomong saja bahwa mereka itu ada. Kalau Anda pengen tahu itu di Tasik itu ngarumpul nanti di lantai 2 kafetaria tuh di Mayasarinya tiap malam Kamis. Ulin ka ditu nya gitu. Sugana nu bogoheun ka kamu gitu cep gitu nya. Itu ngarumpul di Mayasari itu. Riung gitu. Biasa we jeung teh kaciri da untuk make pakaian awewe gitu biasa we gitu. Dan saya dulu pernah ke ya ngobrol mereka. Nah, saya sampai detik ini sekalipun saya baca beberapa keterangan yang beberapa ulama, beberapa kitab, beberapa buku yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang natural. Salah satunya pemikir klasik zaman dulu yang berkata bahwa menyukai sesama jenis itu sesuatu yang normal, namanya adalah Syihabuddin At-Tifasi. Dia nulis satu kitabnya ada di rumah itu, As-Sahok. As-Sahok itu bahasa orang lesbi, gay gitu. Bahasa Arabnya itu Sahok. Dan dia nganggap bahwa itu sesuatu yang normal, walaupun Syihabuddin At-Tifasi tidak bicara bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan pernikahan. Enggak sampai. Cuman kalau menyukai sesama jenis, kata dia, sesuatu yang alamiah, kata Syihabuddin At-Tifasi. Lalu pemikiran Syihabuddin At-Tifasi itu suka dipakai oleh intelektual, mungkin kita sebut saja dia intelektual walaupun dia jadi politisi sekarang, Muhammad Guntur Romli, aktivis PSI itu. Dia sering sekali mengutip Syihabuddin At-Tifasi ketika dia memperjuangkan hak-hak seksual orang-orang yang transgender. Banyak memperjuangkan. Dan saya menghargai juga pemikiran mereka. Dan ketika saya baca itu rasional juga argumennya itu. Karena apa? Karena hasrat seksualitas itu ada dua motivasi. Satu, saya pernah cerita mungkin salah, satu insob. Jadi berhubungan seksual dengan niat punya anak, itu disebutnya insob. Kalau kata bahasa psikologinya disebut prokreasi. Jadi berhubungan seksual untuk punya anak, insob atau prokreasi. Dua, hubungan seksual itu mencari kenikmatan. Nah, di argumen fikih disebutnya laddah.
Lamun cek psikologi disebutnya rekreasi. Nah, piknik gitu. Rekreasi kan piknik lihat. orang Sunda menjadi piknik gitu. Rekreasi itu mencari kenikmatan. Jadi kalau kita berhubungan seksual dengan dua motivasi itu boleh, ya. Jadi yang satu mencari kenikmatan, dua mencari keturunan. Misal orang dipakai IUD atau vasektomi atau tubektomi kan mual hamil tuh, ya nggak apa-apa. Hubungan seksual itu ada yang niatnya itu rekreasi, tidak akan punya anak kalau sudah begitu. Nah, argumen mereka itu berhubungan seksual sesama jenis, ya motivasinya adalah lazah. Dan mau boga anak sehingga laku magilin, dan itu boleh katanya, karena kan di nafiki juga boleh. Itu argumen yang dipakai oleh para pendukung transgender. Dan saya secara pribadi sampai detik ini saya masih ngikutin para ulama klasik seperti ini. Kumacana wal khunsa al muskilu indana. Itu sahur Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Banci itu sesuatu yang muskil, aneh cenajang kami mah. Sabab Al-Qur'annya nyariosna wa ma khalaqaz zakara wal unsa eueuh sugan kadituna wal khunsa eueuh gitu. Quran cuma dua. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Kan khunsa itu kan? Ya khunsa itu banci, gay, lesbi gitu. Enggak ada kan? Orang Sunda mau ngomongnya jalingkak sini kan segala rupa. Quran itu cuma dua, khalaqaz zakara wal unsa. Jadi saya tetap menganggap bahwa orang suka ke laki-laki, laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan itu dibangun bukan secara alamiah, tapi dibangun oleh faktor eksternal, faktor yang di luar dirinya. Bisa pendidikannya, ada orang yang ingin punya anak perempuan tapi lelaki terus. Nah, ayo hiji budak diperlakukan seperti perempuan. Nah, lama-lama dia akan punya tabiat. Itu faktor pendidikan berarti, ya kan? Atau faktor kedua, ada laki-laki di asrama teu pernah nempo awewe, ari hasrat biologis keluar. Untungnya resep ka laki deui. Itu biasanya penyakit di pesantren itu tuh. Antak ada tak bisi Hilman ngagarayang itu. Sabab gawelan teh jeung lalaki deui gitu. Awe jeung awe deui kade gitu. Pendidikan yang laki-laki unggul, perempuan unggul, itu dalam teori psikologi itu selalu rawan hal-hal yang seperti itu. Ya, laki itu pernah nempo awewe itu. Awewe itu pernah nempo laki itu. Sementara hasrat biologis itu nggak bisa ditolak. Nah, akhirnya aya gitu. Makanya kenapa kasus-kasus di penjara itu laki-laki unggul kan, penjara itu perempuan unggul. Sering itu kasus-kasus model begitu. Karena sesuatu yang internal, itu dorongan di dalam itu, yaitu nafsu biologis itu, emang sesuatu yang normal. Ya eueuh naon deui nu aya we. Bahkan mungkin mun aya hayam we dipake. Auzubillahi min dzalik gitu nya. Nah, saya sampai sekarang memahami begitu. Jadi saya tetap menganggap bahwa gay, lesbi adalah sebuah ilf, sebuah penyakit. Naon cenah vaksina lain urusan vaksin eta mah emang corona betul. Eta mah penyakit psikologi. Heeh. Entar lamun aya anu lalaki rada-rada kemayu gitunya, lalaki nanti rada kemayu. Bere ta sina macul, sina lari gitu, sina ngangkutan karung nu kemayu itu. Bere didik juga gitu.
mun anu perempuan nu rada-rada jalingkak bere kabaya, bere lipstik gitu itu dibiasakanlah dengan itu. Karena itu dibentuk oleh kebudayaan, lawan lagi dengan kebudayaan itu. Sampai detik ini saya memahaminya begitu. Saya masih sepakat dengan para ulama seperti ini nih Jalaluddin Al-Mahalli anjeunna nyarios wal khunsa al-mushkilu indana. Ya. Ketika ada satu lembaga donor lalu dia menawarkan program ke saya itu waktu saya masih jadi ketua Lakesda Merita. Dia menawarkan program untuk pendampingan kelompok-kelompok transgender. Saya nolak. Walaupun uangnya bermiliar-miliar, saya nolak. Karena tidak sesuai dengan ideologi saya. Mereka kan otaknya otak WHO. Saya mau otak pesantren. Saya waktu itu sempat berdiskusi dengan teman-teman yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang alamiah. Artinya dia menganggap itu sesuatu yang natural. Dan dia pakai argumen macam-macam lah gitu. Pakai argumen Nabi Lut, pakai penafsiran beda gitu. Kisah Nabi Lut itu ditafsirkan secara berbeda. Nah, kalau Anda pengen tahu argumennya bisa di browsing lah, banyak tuh tulisannya Syihabuddin Atifasi, Muhammad Guntur Romli, banyak lah. Nah, ketika saya berdebat dengan mereka itu, argumennya kuat itu. Saya juga mengakui argumennya bagus, logika berpikirnya bagus, metodologi berpikirnya bagus. Saking pusing meureun saya tuh harita, saya teh ditanya kieu, coba cek saya teh lamun budak ente kitu teh domah teh. Anggar teh daun budak gitu. Kalau misal ente mau sehebat apapun atas nama hak asasi manusia gitu, itu cina hak asasi dah hasrat seksual itu hak setiap manusia. Saya teh digeurean kayak lamun budak ente kitu kumaha sih cek. Ya kan itu. Makanya sampai detik ini saya masih nganggap bahwa itu adalah sebuah penyakit. Dan sebuah penyakit itu bukan dicaci maki. Ya mana yang anu banci, anu gay, anu lesbi, lain dicaci maki aduh. Penyakit mah pangneangankeun obatna, betul. Yo. Ya anu gay langsung dicaci maki. Langsung ahli nar. Karena apa supaya itu manehna sembuh. Ya. Jadi intinya mereka tetap manusia kok. Hormati. Namun mereka punya tabiat begitu, ya sembuhkanlah. Saya pernah beberapa orang yang begitu itu di Bandung itu ngobrol. Ya ngobrol biasa, dibawa ngobrol, bawa lari saya itu. Rada kemayu emang. Miutina udah wasun bogoheun miutina. Bawa lari, bawa gitu. Namanya kawin tuh. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya udah kawin. Walaupun dia nikah dan bekerja dengan kemayu, masih dengan kemayu. Calon gitu. Memang karena itu. Tapi nikah, punya anak. Ya. Jadi saya masih seperti para ulama klasik. Dan ini pikir saya ulama modern juga banyak yang masih satu pemikiran dengan Jalaluddin Al-Mahalli, menganggap bahwa yang begitu adalah sebuah penyakit. Dan sekali lagi, penyakit itu bukan dicaci maki, tapi penyakit itu harus disembuhkan. Tolonglah mereka, tahunlah mereka, tolong. Dan ulah ari pas nulungan rek uji coba, cik cenah Hilman cobaan lah tuh cik. Ulah gitu. Nah gara-gara masih berdosa si bedus WHO. Sebab cek WHO itu adalah seks normal. Cek WHO. Tak ente ulah percaya tinggal ke WHO itu. Ayeuna corona itu. Ayo itu gara-gara WHO ya orang panik gitu. Gara-gara WHO. Padahal bisa jadi. Nah, hari ini itu keluar tuh tulisan dari seorang profesor dari Rusia. Dia ngomong di Wuhan itu sudah ratusan tahun yang lalu banyak binatang liar dan diolah secara katakanlah tanda kutip kasar di Cina itu.
dari ratusan tahun yang lalu. Kok nggak ada virus? Gitu. Lalu dia curiga di sekitar Wuhan itu ada 5 perusahaan farmasi, perusahaan obat-obatan yang dimiliki oleh Amerika. Nah, dia akhirnya curiga bahwa virus corona itu ya dikeluarkan si goblok Amerika. Gitu. Senjata biologis. Makanya tuh pertama korban Cina. Cina siapa? Iran. Iran siapa? Itali. Eta kan musuhna Amerika kabeh kan. Kenapa bisa begitu? Lalu nyebar ke Filipina saeutik, nyebar ke Singapura saeutik, eta mah saeutik. Tapi anu masal kan di mana? Di itu Cina, Iran, terus Itali. Itu kan anu gila itu. Itu walaupun ilmuwan yang ngomongnya adalah ilmuwan Rusia, tapi pikir saya itu analisisnya masuk logika juga gitu. Ujung-ujung nama yakin saya, ujung-ujung nama rek jualan vaksin. Ujung-ujung rek jualan vaksin. Ini teh bukan kebijakan pemerintah Amerika kata dia, bukan. Bukan kebijakan negara-negara bagian di USI, bukan. Tapi pengusaha-pengusaha goblok di Amerika itu tuh agamana itu adalah duit. Cek maneh dan inilah pertarungan global. Ini nanti itu cek Fukuyama yang akan merajai dunia itu adalah money, uang. Dan sekarang itu sudah banyak yang pikirannya itu sudah uang semua. Nah, itu karena cek Fukuyama The Great Destruction bukunya itu Francis Fukuyama, salah seorang pengkritik kapitalis yang paling getol. Maybe the end of history, the great destruction. Lalu bukunya yang terakhir tuh cara menangkal pertarungan global itu, dan saya suka sekali bukunya itu, Trash. Jadi kalau Anda ingin menghancurkan kekuasaan kapitalis dunia, Anda harus membangun komunitas kecil yang terbangun secara trust. Kenapa Cina itu hebat? Karena orang Cina itu sesama Cina itu udah terbangun trustnya. Namun ente yang sesama Cina itu tinggal di aya perjanjian dagang yang sesama Cina. Geus teu make tulisan. Nu dicekel teh omongan gitu. Atau kecepatannya cepat. Minjem duit ka bank geus teu kudu di make tulis-tulis deui, dikeun, percaya teh. Coba anjeun datang ka bank, survei. Lila tuh prosesnya tuh. Kaburu tinggalin Kenapa aya tanda tangan heula MOU materai segala rupa. Tek-tek bengek gitu kan di urang mah nya. Atuh lila tuh batur mah geus dagang ieu mah ayo nguruskeun kitu kan. Orang Cina itu bisa menghambat, bisa memutus gitu rantai ekonomi yang lama itu, yaitu dibangun trust. Terbangunlah trust. Makanya cepat ekonominya itu. Geus teu main tulisan deui itu. Dinu dicekel teh omongan geus cekel. Ya lamun paling banter itu pakai video. Jadi ada CCTV, perjanjian CCTV jadiin bukti. Jadi jangan ayeuna di bank kudu aya tanda tangan materai CCTV geus loba gitu. Misal Hilman datang ke bank minta duit, pinjam duit gitu. Persyaratan. Itu telah dibaca, dicapai tanda tangan. Aduh. Dah lah. Jadi ulah percaya ting ka WHO itu. Kita itu sekarang panik banget ku corona. Aduh. Sayang sekali gitu. Waktu kita coba kalau sehari saja pabrik itu saya dihitung, saya jaurat yang tahu itu. Kalau satu hari buruh itu tidak kerja, pabrik KB di Jawa Barat tidak kerja, kerugian satu hari itu 2,8 triliun sehari itu. Akhirnya 2 minggu betul KB tiarap, akhirnya 2 minggu berapa tuh kerugian tuh. Kita berpikirnya ekonomi makronya, ayo orang mah teu rugi-rugi wong. Nah, nu dijual. Wong urang mah bani rebahan lain. Tapi pikirnya ekonomi makro gitu. Kayaknya sayang juga gitu. Tapi oke lah. Kita berdoa mudah-mudahan ini yang
kita bisa ngahadapin ini gitu. Dan pepeje ulah sok nyinyir nyalah-nyalahkeun batur. Ganu boga naon itu boga ilmu naon nyalahkeun batur gitu nya. Mari kita berbaik sangka gitu, bahwa semua juga menganggap bahwa ini sebuah masalah. Lalu dia berijtihad ke salah ge misal eta teh ijtihadna teh salah kan ijtihad meunang pahala lain salah ge. Nis Baswedan ijtihad dinyinyir betul dia teh menang pahala hiji betul mun teh mah bener salah gitu. Ya, Jokowi ijtihad lalu dinyinyir salah. Keun we atuh. Da salah mah jelema gitu. Dina salahna ge ijtihad mah menang pahala hiji. Yo, ente nu nyinyir bedo pahala teu meunang dosa nu puguh. Ya, cobalah berpikirnya baik sangka gitu. Ini problem kita semua itu. Problem Indonesia itu begitu. Cina ketika dapat pandemi corona itu lockdown sepi tuh medsosnya itu. Suga nyinyir ke presiden. Semua na tiarap lalu semua na berjuang. Teu menang keluar bener. Di urang mah teu menang keluar piknik. Libur sekolah teh piknik. Aduh, Indonesia. Ampun. Dah wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Dan ini nih jawab qasamnya ya. Wal laili demi malam, wan nahar demi siang. Inna sa'yakum sesungguhnya. Nah ini jawab qasam, maka sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Nawan itu sa'yun, nawan itu syatun. Sukanlah orang bahas. Saya naya undangan ngaji lah ya. Allahumma sholli ala sayyidina